Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik Pak, Baik. Alhamdulillah. Ya, jadi Alhamdulillah. hari ini kita akan mempelajari mengenai penggunaan program simulasi mikroprosesor Z80 seperti yang dijanjikan minggu kemarin. Nah, di sini kita diharapkan dapat menjelaskan mengenai penggunaan programnya, lalu memahami apa itu komponen-komponen yang ada di dalam program simulasinya, yaitu ada beberapa komponen. Yang pertama, main window, selanjutnya assembly editor, simulating log viewer, dan juga memory editor. Nah, sebelum memasuki materi utama, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Ya, cukup. Hari ini masuk semua ya, alhamdulillah 2 orang. Ya, Pak. Ya Pak. Ya, langsung saja ke materinya sambil saya biar lebih jelas saya tunjukkan bagian-bagiannya secara langsung. Sebentar, sedang loading. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini dia. Jadi, ya jika kita membuka, apakah sudah tampil? Sudah, Pak, barusan. Oh ya, jika kita membuka program simulasi ini, maka yang pertama tampil adalah tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini disebut sebagai main window. Jadi main window ini merupakan, main window ini merupakan program awal yang tampil, dan di sini kita dapat memanggil program-program lain yang diperlukan dalam menjalankan program simulasi Z80 ini. Nah, di main window ini dapat kita gunakan untuk beberapa hal. Yang pertama untuk mengisi program, yaitu menggunakan menu, ini loh, dari file dan load. Nah, di sini dari menu ini itu kita dapat membuka program yang sudah pernah kita buat dan kita simpan menggunakan menu dari file ke load ini. Kemudian untuk melakukan simulasi. Jadi jika kita sudah membuat programnya, kita dapat melakukan simulasi dengan simulation lalu start. Nah, di sini bisa start langsung untuk mengeksekusi seluruh program atau step by step, atau mungkin stop jika di dalam program itu belum terdapat program halt atau program end. Nah, selanjutnya untuk menghapus memori kita bisa menggunakan di file ini untuk clear memory. Jadi kita dapat mereset memori yang jika kita sudah mengotak-atik, kita dapat mereset agar kembali ke pengaturan awal lagi. Di sini ada pintasannya masing-masing ya, seperti CTRL-C, CTRL-L, dan CTRL-S untuk save. Nah, yang bagian selanjutnya yang tidak kalah penting untuk kita dapat menuliskan program kita, itu adalah assembler. Kita dapat membuka assembler ini dengan mengetikkan CTRL-A. Sekaligus kita jelaskan, saya buka assemblernya. Baik, Pak. Bentar, belum tampil ya. Saya ganti share-nya. Nah, sudah tampil belum? Sudah Pak. Sudah, Pak. Nah, di program assembler ini, kita dapat menuliskan program yang kita inginkan. Nah, jika awal kita membuka, nanti akan ada program default. Tapi program default itu biasanya hanya load-load sederhana. Nah, assembler editor ini, setelah program ditulis, maka kita dapat mengeksekusinya dengan mengeklik tools, lalu assembler ini.
ini hanya untuk mengeksekusinya. Dan jika kita ingin membawanya ke program simulasi utama, karena assembler ini kan tidak terhubung langsung dengan program simulasi utamanya. Maka jika kita ingin membawa ke program simulasi utama ini, kita harus me-assemble dan load, atau kita dapat menekan pintasan F8. Maka nanti program akan langsung dibawa ke program simulasi utama. Nah, setelah itu, saat kita sudah melakukan tes, contohnya seperti ini. Nah, contohnya saya bikin program seperti ini. Jangan lupa kita beri halt dan juga end. Nah, saat kita sudah assemble, nah, maka di bawah sini akan tampil apa saja yang telah kita eksekusi, di mana alamat memorinya, alamat memori program tersebut, dan juga opcode-nya. Nah, ini opcode-nya, ini alamat memori, dan kemudian ini kode assembly-nya. Kemudian akan ditampilkan juga jika ada error, berapa jumlah errornya, seperti ini. Nah, di sini karena hanya program sederhana, maka tidak akan ada error. Nah, untuk kita bisa menyimpan hasil ini dengan cara save atau save as. Jika kita ingin memberi nama, maka kita save as, tapi jika kita ingin menyimpan sesuai nama yang sudah ada, maka kita hanya tinggal save. Nah, selanjutnya yang perlu saya jelaskan itu adalah komponen selanjutnya, yaitu simulation log viewer. Nah, simulation log viewer ini dapat kita akses dari simulator Z80 utama ini dengan mengeklik dengan mengeklik tampilan pada register. Oh, ini hanya bisa dilihat saat sudah kita sudah melakukan, di sini ada CTRL-V atau yang biasa kita gunakan untuk mempaste sesuatu. Nah, maka jika udah kita klik, akan tampil seperti ini. Nah, di sini simulation log viewer ini berguna untuk menampilkan apa yang terjadi pada register dan program counter setiap baris pada program yang dieksekusi. Tapi program yang dieksekusi bukan pada assembler, tapi pada Z80 simulator yang utama ini. Masih bingung ya? Sedikit. Pak. Ya, pokoknya saya jelaskan dulu, nanti sambil jalan, nanti akan lebih jelas saat kita melakukan praktikum langsung. Saya lanjutkan dulu ya. Tapi kalau mau bertanya silakan, kalian bisa menyela saya saat berbicara. Nah, jadi dengan melihat jendela simulation log viewer ini, kita dapat melihat bagaimana prosesor itu bekerja. Kalau mau diberi contoh, maka seperti yang saya bilang tadi, kita assembly dan load. Maka, nah di sini akan muncul di simulasi utama akan muncul di mana kita menaruh program utamanya. Jadi kalau sudah langsung kita start. Nah, saat sudah di start akan muncul ini juga atau log dari program yang kita jalankan. Nah, di simulasinya maka akan muncul apa yang terjadi pada prosesor. Jadi yang terjadi pada prosesor itu prosesor akan meload data 00 ke A. Dan ini adalah register-register seperti S, Z, Z, H, X, P, N, dan C. Ini apa yang terjadi di register. Karena programnya hanya simpel, maka ini register A ya. Karena register A merupakan register utama, maka akan ditampilkan di sini. Karena A kita isi 00, maka di sini akan menjadi 00. Dan saat stop pun masih tetap 00, karena tidak kita rubah lagi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Bingung? Belum ada, Pak. Oh ya, silakan Mas Randy. Coba lihat yang ini, Mak.
Yang Yang 0001, 0002 ini termasuk apa ya, Pak? oh, yang di sini. Ya, Nah, ini kalau kemarin kan kita sudah mempelajari bahwa kita saat menulis program itu memerlukan alamat memori. Jadi ini alamat memori yang kita gunakan untuk menulis program. Nah, di sini ada pertanyaan baru ya dari saya. Jadi kenapa kok ini alamatnya 0001? Padahal kemarin saya bilang jika di Z80 itu biasanya dari 1800. nah, makanya Ada itu yang bisa Pak, menjawab? saya tadi mau tanya itu Pak. Oh iya. Mau nggak mulai Mas dari Ayis mungkin punya pendapat, silakan. Eh, kalau dari saya ya Pak izin menjawab. Ya, silakan. Kalau dari saya kemungkinan yang alamat 1800 kemarin itu diibaratkan adalah alamat 000 jika di dalam aplikasi ini. Seperti itu karena kalau dilihat di bagian bawah itu yang 3E00 itu kan dari 0000 baru ke 0001 ke kiri. Seperti itu, Pak. Ya, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk Mas Ayis. Nah, saya luruskan lagi ya. Jadi yang kemarin itu alamatnya 1800 itu dikarenakan pada perangkat aslinya, yang perangkat hardware, kita itu perlu men-setting alamat mana yang akan dijadikan sebagai RWM atau ROM. Jadi yang di hardware yang biasanya beredar dan ada di sekolah-sekolah itu, yang RWM itu adalah dari alamat 1800. Sedangkan untuk ini yang ada di simulasi, yang jadi RWM itu mulai dari 0000. Jadi ini hanya berbeda penempatan RWM dan ROM-nya saja. Bisa dipahami ya? Ya. Lanjut, komponen yang terakhir yaitu memori viewer-nya. Jadi kita bisa membuka memorinya dengan cara membuka memori editornya dengan cara tools memory editor atau bisa langsung menggunakan CTRL-M. Nah, di memory editor ini, nah kan biasanya kita, nah ini loh, tadi kan programnya dengan opcode 3E00 lalu 76, seperti ini kan. Nah, di memory editor maka di alamat 00, nah ini akan 3E0076. Jadi di alamat ini 00, 01, 02, dan seterusnya. Ini kan 0 sampai 16, alamat 0 sampai 16 atau 0 sampai EF maksud saya. Nah, jadi di memory editor ini, selain kita dapat mengubah isi memori menggunakan program load, kita dapat mengetikkan langsung seperti ini. AA, enter, atau BB, enter, dan sebagainya. Jadi di memory editor ini kita dapat langsung mengedit isi memori tanpa harus menggunakan program. Sampai sini dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya saya tadi sudah mengirimkan job sheet kepada perangkat kalian masing-masing. Mungkin bisa dibuka ya, sambil saya jelaskan mengenai praktikum hari ini. Nah, dari langkah kerja ya, Pak? Kalian sudah membuka? Sudah, Pak. Oh ya, sambil saya jelaskan ya. Jadi dari job sheet ini kita diharapkan dapat mengoperasikan program simulator Z80 dengan baik. Nah, ini program simulasi ini didapat dari OSOnsoft. Nah, kalian dapat download di sana, atau mungkin kalian memang sudah download karena kemarin saya suruh untuk download. Terutama kita hari ini praktikumnya fokus kepada mengecek isi memori agar semua komponen dari simulasi ini dapat terakses. Bahan dan alat yaitu lembar tugas, job sheet ini, kemudian software simulasinya. Teorinya seperti yang saya sampaikan tadi mengenai ini main window, kemudian ada assembler editor, memory editor, dan juga
simulation log viewer. Langsung saja ke langkah kerjanya. Nah, di langkah kerjanya kita harus menjalankan simulasinya terlebih dahulu. Kemudian kita buka assemblernya untuk mengetikkan program. Lalu ketikkan program ini ya. Nanti kalian lihat di job sheet masing-masing dan ketikkan program ini. Nah, setelah selesai mengetikkan program, maka kita akan assemble untuk mengcompile program ini. Nanti di bawah akan muncul log-nya, berapa error, apa output-nya, dan sebagainya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dari tampilan jendela assembler, kita dapat melihat mnemoniknya yang saya sebutkan tadi, mnemonik kode. Jadi kita tidak perlu melihat satu-satu di instruction set. Ini enaknya menggunakan simulasi. Nah, selanjutnya untuk mengeksekusikan ke simulasi utama, mengeksekusikan programnya tadi, kita buka di assembler editornya tadi, dan kita klik di tools, lalu assembler dan load, atau bisa diklik F8 yang saya sebutkan tadi ya. Nah, nanti kan di sini akan tertuliskan program di mana kalian menyimpannya. Langsung saja setelah tertampilkan, kalian bisa simulasikan dengan klik simulation, lalu start. Tapi sebelum dimulai, di memory editor, di alamat 1920, ubahlah isinya menjadi AA. Tadi kan isinya 00, kita ubah menjadi AA. Agar log-nya tampil, kita pada menu read, yang menu utama ini, read, kita centang yang fast, dan agar lebih cepat prosesnya, dan enable logging pada menu option. Jadi ini kan ada menu option, nanti enable logging-nya dicentang, supaya log-nya tertampil. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jalankan simulasi dengan mengklik F1, amati perubahannya, ini kan ada 1910, karena di atas perintahnya ini, maka kita amati perubahannya. Nah, nanti ada log-nya juga, dan nanti kalian, saya suruh untuk membuka simulation log-nya sekalian. Nah, di sini nanti yang jadi masalah untuk kalian, yaitu menganalisa apa saja yang terjadi di dalam program tersebut. Nah, itu, Pak. Dari sini sudah jelas tugasnya apa? Ikuti langkah kerja aja, Pak. Ya benar, ikuti langkah kerja aja. Nanti kalau nggak ada, bisa ditanya dan dilihat di dasar teori ya. Baik, Jadi, saya ketik dulu ya, Pak. Oh iya, silakan dibuat dulu. Nanti mungkin salah satu bisa menunjukkan langkah-langkah pembuatannya agar kita bisa ada pembahasan. Siap. Saya stop terlebih dahulu ya. Ada yang mau menjadi sukarelawan untuk memperlihatkan langkah-langkah kerjanya? Silakan, nggak apa-apa. Nanti biar malah bisa dibantu bersama-sama. Ayo. Malu ya, Pak. Nggak apa-apa. Ayo, Mas. Nggak apa-apa, share aja, share. Nggak usah malu-malu, Mas. Saya baru buka Z80-nya ya, Pak. Oh ya, ditunggu. Mas Ayis gimana? Berminat? Sedang mengetik assembler, Pak. Oh ya. Jadi di sini saya sambil menjelaskan ya. Di sini program simulasinya jika kalian tidak membeli lisensi maka hanya dapat digunakan 30 kali dan itu pun terbatas hanya 30 menit setiap penggunaan. Dan kalian tentu saja akan mendapatkan batasan-batasan lainnya. Tapi jika kalian ya berminat dan ingin membeli lisensinya maka penggunaannya akan lebih bebas dan tidak terbatas. Menurut saya software dari OnHouse ini sangat membantu bagi kita pelajar, apalagi saat keadaan sedang seperti ini dan kita hanya melakukan kuliah online seperti ini. Siap. Baik, saya udah hampir ngetik, Pak, selesai. Oh, Saya share ya screen silakan ya, Mas Randy, di-share aja, di-share, nggak apa-apa.
Hampir selesai ngetiknya. Sampai sini, Pak. Oh ya, itu tinggal Nah, jangan lupa di tab ya Mas setelah mengetik supaya oh iya. kodenya menjadi biru. Nah, silakan. Lalu langkah selanjutnya, di sini klik tool assembly untuk mengcompile. Ya, Benar kan, Pak? ya benar. Silakan di Nah, sudah tertampil. nggak ada errornya ya Mas? Nilai errornya 0. Lalu di sini klik assembly yang tool. Ya, agar Yang ke load, ya. aplikasi. Ya itu, Yang silakan. assembly and load kan, Pak? Ya, ya benar. Supaya kita dapat mengkoneksikan programnya dengan simulasi utamanya. Nah, di sini sudah tertampil. Ya. Lalu langkah selanjutnya, Simulasi ada utamanya jendela. Mas mau ditampilkan. Digeser aja Mas, ditimpakan. Jendela ini ya, Pak? Nah, ya itu. Tool Silakan. memory editor. Benar seperti itu, Pak? Ya, diikuti saja langkahnya Mas. Benar, benar seperti itu. Hari memori 1920. Ya, itu kalau terlalu cepat pakai kursornya saja Mas. Dari paling atas itu. Oh iya, Pakai anak panah maksud saya. Bisa digeser ke kanan sedikit Mas, karena tidak oh terlihat iya. alamatnya. Ya, ke kanan sedikit lagi Mas. Nah, turun, terus. Yang Nah, itu. ini ya, Pak? Ya. Ganti AA ya? Ya, diganti AA. A-nya huruf besar ya, Mas? Udah. Jalankan. Ini di OK atau? Di Di enter enter aja, Mas. aja, Mas. Nah, Enter benar, aja, ayo. Mas Randy. Udah enter. Lalu pada simulasi, klik start ya, Pak? Ya, silakan gimana? Ikuti saja langkahnya, Mas. Mas Ayes bisa membantu? Mas Randy, jadi kita yang red-nya, yang red, Yang red. tab, nah itu udah fast, bener. Terus Udah. yang bagian tools, option, terus enable loginya dicentang. Udah. Nah, terus simulation klik start, Mas. Seperti ini, Pak. Ya, memorinya bisa ditampilkan, Mas, tolong. Yang alamat memori 1920 dan 1910. Digeser ke tengah. Masih kurang ke tengah, Mas. Geser ke tengah lagi. Nah. Ya, gimana? Ada yang bisa menjelaskan kenapa apa yang terjadi di sini setelah dieksekusi? Saya, Pak, coba menjelaskan. Oh ya, silakan Mas Ais. Apakah saya boleh share screen? Oh, boleh, silakan. Mas Randy. Baik, saya share screen ya, Pak. Oh iya, Yang silakan. sudah tampil belum, Pak? Nah, sudah Mas. Saya start. Untuk yang lognya udah tertampil belum, Pak? Ya, lognya sudah tertampil. Yang ini, nah tadi kan di pertanyaan apa muncul kenapa
alamat memori 1910 itu awalnya dari 00 jadi 04 itu karena di sini awalnya kan register A diisi data 04 hexa, terus register B diisi data 05 hexa, terus yang register C diisi data 06 hexa. Lalu mengapa awalnya alamat memori 1910H dari awalnya 00 jadi 04 itu disebabkan karena pengkopian data atau perpindahan data dari register A ke alamat 1910. Jadi istilahnya isinya menjadi sama, jadi 04. Seperti itu, Pak. Oh ya. Punya ini saya luruskan sebentar ya Mas ya. Ini pasti Ya. tadi memorinya belum diganti menjadi AA ya Mas ya. Yang 1920 kelewatan ya mungkin ya. Sudah, Pak. Belum Kak, sepertinya, Pak. karena di lognya tadi register A masih malah menjadi 00 bukan menjadi AA. Jadi seharusnya jika sudah diganti menjadi AA, kan tadi lot A dari alamat 1920, maka register A akan berisi isi yang sama dengan 1920, yaitu AA. Oh, ini Pak. Nah, harusnya seperti ini, benar. Ya, maaf tadi kelewatan. Oh ya. Ya, mungkin bisa di-stop dulu, Mas. Baik, Pak. Nah, jadi simulasi untuk mikroprosesor Z80 ini memang terkesan simple ya kalau di laptop karena memang ini juga ukurannya tidak mencapai puluhan megabyte, bahkan hanya berapa megabyte. Tapi ini sangat membantu kita dalam perkuliahan karena aplikasi ini dapat membantu kita saat tidak dapat bertatap muka secara langsung dan juga saat kita tidak memiliki hardware yang digunakan untuk melakukan melakukan praktikum secara langsung. Nah, dari pertemuan dan praktikum kita hari ini, apakah ada yang mencoba menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Ayis. Jadi, nanti kalau salah mohon dikoreksi ya, Pak. Oh iya, tenang. Nggak ada yang salah di sini. Baik, Pak. Jadi, kalau menurut saya, kesimpulan yang didapat pada hari ini yakni tentang pengecekan memori serta mengedit isi memori. Nah, untuk memindah data atau mentransfer data itu tadi bisa menggunakan perintah load yang seperti dipraktikkan tadi, bisa juga langsung diubah di memori editornya tanpa menggunakan perintah-perintah seperti load tadi. Terus untuk menghentikan program harus ada haltnya. Akan tetapi pada fitur simulasi ini jika tidak ada program haltnya bisa diklik tab simulation langsung dipilih stop. Seperti itu, Pak. Ya bagus ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Dari Mas Friendly ada tambahan mungkin? Izin menambahkan saja, Pak. Oh ya, silakan. Jadi Z80 simulator ini sebenarnya hampir sama dengan Z80 yang versi alatnya. Cuman perbedaannya tadi yang alamat memorinya ya, Pak. Kalau Z80 simulator ini dari 0001. Nah, untuk fiturnya sendiri itu ada menu file, menu simulasi, menu read, menu tool, disassembler, peripheral device, I/O, port editor, external module, assembler. Nah, sebenarnya juga ada macam-macam, banyak sekali fiturnya. Untuk pengetikan alamatnya, kita sendiri yang mengetikkan, nanti ada tertampil layar memorinya, cara mengubah dari 00 menjadi berapa, secara kita. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan juga untuk Mas Randy.
Nah, jadi saya jadikan satu ya kesimpulan kalian. Jadi apa yang kita pelajari hari ini yaitu tentang program simulasi Z80 ini terdapat beberapa jendela, yaitu ada main window, assembler editor, simulation log viewer, dan juga memory editor. Nah, dari jendela-jendela ini kita dapat mengakses semua jendela dari jendela utama atau main window-nya. Saat kita melakukan simulasi di assembly editor, maka isi memori tidak akan berubah karena assembly editor tidak terkoneksi langsung dengan memori. Sedangkan jika kita ingin mengubah isi memori atau mempengaruhi isi memori, kita harus mengkoneksikan dari assembly editor ke main window. Dan saat kita melakukan play di main window, maka log program yang terjadi akan tertampil, dan itu akan sama isinya dengan yang ada di dalam simulation log viewer. Nah, untuk memory editor sendiri, seperti yang disebutkan Mas Ais dan Mas Randy tadi, kita dapat mengubah langsung isi memori tanpa menggunakan load, atau tanpa kita harus memprogram load terlebih dahulu. Dan aplikasi ini untuk pemetaan alamat memori agak berbeda dengan yang hardware, jadi mohon diperhatikan saat kalian menggunakan hardware nanti. Ya mungkin itu ya. Untuk tugas minggu depannya tidak perlu susah-susah, kalian hanya perlu membuat laporan dari praktikum minggu ini, dan juga jangan lupa dikumpulkan ke email saya. Bisa dimengerti? Ya, kalau begitu mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Banyak kesalahan, mohon maaf. Mungkin ada yang mau memberikan saran tentang pertemuan hari ini atau tidak? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Sudah baik. Kalau sudah cukup, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa, dipersilahkan. Ya, mungkin sekian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tain yo, wis entek ya wektune.